Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Karisma Novi Chandra Mukti, NIM 081813333089 dari Program Studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini saya akan mempresentasikan dan memperkenalkan Bapak Ibu sekalian mengenai startup saya berjudul Clean In, jasa bersih rumah. Nah, Clean In ini merupakan startup yang menawarkan jasa di bidang kebersihan rumah. Clean In ini juga memperhatikan keadaan sekitar yang sangat takut untuk keluar rumah dikarenakan virus COVID-19. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian terdapat logo dari Clean In sendiri, jasa pembersih rumah. Nah, di dalam logo ini terdapat logo ember dan sapu, di mana mempresentasikan startup saya yang bergerak di bidang kebersihan rumah dengan menawarkan jasa kepada pelanggan yang akan order ke kita. Lalu, analisa bisnis yang bisa kita lihat di mana Clean In ini menggunakan sistem pesan terlebih dahulu lewat aplikasi Clean In dan nanti bisa memesan jasa sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, misalnya untuk jasa kebersihan akan ada pilihan yaitu Clean Your House. Dan nanti setelah memesan, pelanggan diharapkan untuk menunggu 10-15 menit untuk perjalanan pekerja dari kami menuju rumah pelanggan yang sudah memesan, seperti itu. Lalu setelah selesai melakukan pekerjaan, pelanggan harus membayar sesuai tarif yang diberikan di aplikasi. Misalkan untuk membersihkan rumah dikenakan biaya 10.000. Nah, nanti untuk metode pembayarannya bisa menggunakan tunai langsung ke pekerjanya atau e-money, bisa menggunakan OVO, Dana ataupun link aja seperti itu, atau bisa transfer bank. Dalam analisa bisnis kami, target pengguna dalam mengakses jasa kami diberikan dalam 1 bulan adalah 30 user. Ini untuk bulan pertamanya. Dengan memanfaatkan era digital ini, kita bisa mempromosikan melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Kenapa saya memilih mempromosikan melalui media sosial? Banyak sekali anak-anak muda ataupun orang-orang yang sekarang ini itu memanfaatkan era digital untuk mempromosikan dagangan mereka, entah itu barang ataupun jasa, seperti itu. Nah, dan kita juga bisa mempromosikan menggunakan Instagram Ads atau Facebook Ads, seperti itu, advertisement di setiap platform, seperti itu. Dengan promosi di media sosial ini, saya harapkan akan banyak orang yang tertarik dengan penawaran jasa yang kami buat, dan kebanyakan orang menggunakan media sosial sebagai ajang promosi produk yang ditawarkan dengan benefit yang lebih banyak dan lebih menguntungkan ketika kita mempromosikan suatu jasa atau barang kita ke media sosial, seperti itu. Lalu selanjutnya ada analisa kebutuhan bahan tenaga kerja. Di sini kami dari Clean In memiliki 5 tim. Yang pertama ada tim IT, yaitu untuk mengatasi masalah sistem pada aplikasi. Yang kedua tim programming, menganalisis apakah aplikasi ini sudah sesuai. Jika ada error, nanti dari tim programming akan membenahi bagian-bagian mana yang sekiranya untuk diperbaiki, seperti itu. Lalu selanjutnya ada marketing team, bertugas sebagai menetapkan harga jasa yang pelanggan pilih. Dan marketing team ini juga berperan dalam memberikan pelayanan lebih apabila ada dari pelanggan yang komplain atau mengajukan seperti rating, seperti itu. Lalu ada tim kreatif untuk menciptakan ide-ide terbaru, misalkan kita setiap tahun ada promosi atau ada suatu pembaruan yang untuk meningkatkan dari startup kami, seperti itu. Lalu setelahnya ada tim audit. Tim audit ini mengevaluasi setiap bulan mengenai sistem sudah berjalan. Ini seperti tim evaluasi. Apakah dari setiap bulan ini kita sudah mengalami profit ataupun ada hal yang perlu dibenahi seperti itu, atau ada yang perlu dikurangi. Nah, tim audit ini bertugas untuk melihat apakah keuangan kita sudah bagus atau masih ada yang kurang, seperti itu.
Lalu, dalam penerapannya pada startup ini membutuhkan sumber daya manusia juga ya, dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama dari tim IT sebanyak 3 orang, tim programming sebanyak 4 orang, marketing tim sebanyak 5 orang, dan maaf, tim kreatif sebanyak 2 orang, dan tim audit sebanyak 5 orang. Dengan, saya harap dengan sumber daya yang saya, eee, pilihkan atau penempatannya, bisa membangun startup ini dengan lebih baik seperti itu dan, dengan adanya, plotting-an seperti ini, saya juga mengharapkan, eee, banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan bisa bergabung dengan kami meskipun masih di bawah untuk skill-nya, kita bisa menggunakan, cara untuk workshop seperti itu. Nah, kita juga terdapat skema kerja bagi pelanggan yang, untuk mengorder dari barang kami. Yang pertama ada order in apps. Jadi order in apps ini kita, sistemnya seperti kita ingin memesan barang, seperti itu. Jadi order in apps ini, pelanggan akan memesan melalui, aplikasi yang kita buat. Nah, nanti pelanggan bisa memilih apakah harus, menggunakan tombol yang mana atau perintah yang mana, misalkan, pelanggan ingin membersihkan rumah. Nah, nanti eee, ada pilihan untuk clean your house. Nah, klinik ini juga juga terdapat fasilitas untuk apa ya, me-refill, sabun di rumah. Misalkan, ingin me-refill sabun, cuci piring seperti itu. Nah, nanti dari, pelanggan harus menyediakan tempat sendiri, entah itu kaca atau plastik. Kenapa kita menyediakan refill ini? Dilihat dari lingkungan sekitar, masih banyak sampah menumpuk dan hal itu sangat susah untuk dipilah ataupun organisir, seperti itu. Nah, di kami menggunakan jasa refill dan kita memanfaatkan barang-barang sekitar juga dan kita mengurangi buruknya gitu dari limbah plastik. Setelah pelanggan memesan dari pekerja kami akan come to house. Nah, dalam perjalanan ini seperti saya bilang di awal, pelanggan harus menunggu sekitar 10 sampai 15 menit untuk pekerja kami datang ke rumah pelanggan. Pastinya dari pekerja kami juga sudah menerapkan protokol kesehatan dan juga, menyiapkan barang-barang yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu saya ada cleaning ini sesuai dengan job desk-nya bisa membersihkan rumah ataupun, eee, entah itu kebersihan sesuai dengan pesanan, misalkan di kamar atau seluruh rumah atau dapur saja. Nah, terakhir, gift rating. Jadi kami menerapkan sistem rating, di mana dengan rating ini kami mengharapkan, bagaimana sih kinerja dari pekerja kami, dan dengan rating ini kami bisa mengevaluasi apakah ada yang kurang atau ada hal yang perlu dipertahankan, misalkan ada komplain atau apapun dari kami, siap untuk bertanggung jawab apabila ada kekurangan atau kehilangan dari barang atau dari barang pelanggan tersebut. Nah, dengan rating ini juga kita bisa meningkatkan bagaimana, eee, kualitas dari startup kita, seperti itu, seperti Nah, untuk selanjutnya, untuk kebutuhan biaya operasional di sini, saya membagi menjadi 3. Yang pertama ada gaji bulanan, lalu 2 ada operasional kerumah tanggaan, dan yang ketiga ada uang makan dari pekerja. Yang pertama untuk gaji bulanan dari setiap tim dari kami, itu ada tim IT sebesar Rp6.000.000, tim programming Rp8.000.000, tim, marketing tim Rp12.500.000, tim kreatif 3 juta dan tim audit Rp7.500.000. Nah, untuk total gaji bulanan dalam 1 bulan, bekerja adalah jika ditotal bisa sampai Rp37 juta, seperti itu. Lalu untuk operasional kerumah tanggaan kita, ada 2 ya, ada listrik dan internet. Nah, untuk listrik itu kita, maksimalkan untuk 1 bulannya
sebesar Rp1.000.000 dan untuk internet untuk 1 bulannya Rp650.000. Nah, untuk total operasional kerumah tanggaan ini ada Rp1.650.000. Dan untuk uang makan pekerja ini, biaya makan siang saja. Nah, untuk makan siang ini semua pekerja tadi di total itu ada 19 orang. Nah, saya kalikan dengan 1 bulan, 30 hari dikali 25.000. Nah, hasilnya itu, 14.250.000. Jadi, jika bisa ditotal untuk kebutuhan operasional dalam 1 bulan ini sebesar 52.900.000. Lalu untuk kebutuhan biaya awal di sini terdapat 2, yaitu peralatan kerja dan gedung. Nah, untuk peralatan kerja ini seperti, hardware-nya ya, jadi ada laptop atau komputer ini disediakan dari pekerja dan juga, bisa dari kami, seperti itu untuk langkah awal. Dan mohon maaf ini belum dicantumkan juga. Lalu ada tab ini disediakan pribadi oleh pekerja untuk menyiasati apabila ada yang, error di komputernya seperti itu. Lalu ponsel disediakan pribadi untuk pekerja yang digunakan untuk menghubungi pihak-pihak eksternal. Dan untuk gedung ini hanya untuk kantor. Nah, sewa kantor ini saya perkirakan 45 juta per 5 bulan. Lalu untuk apabila menyewa per bulan dikenakan harga 9 juta, dibagi 12 itu sekitar 750.000. Lalu selanjutnya ada analisa pertumbuhan setiap tahun. Ini saya perkirakan untuk setiap tahunnya. Nah, jadi di kami nanti terdapat seperti workshop atau seminar itu dengan targetnya ibu rumah tangga dan pekerja kantoran. Kenapa saya mentargetkan ibu rumah tangga dan pekerja kantoran? Seperti yang kita tahu, jasa pembersih rumah ini, sasarannya memang untuk rumah ya, untuk, rumah-rumah warga. Nah, jadi untuk pekerja kantoran ini kita lihat apabila pekerja kantoran ini memiliki kesibukan yang sangat luar biasa dan, sangat kurang bukan sangat kurang, seperti, masih belum ada waktu untuk mencari rumah. Nah, dari kami menjaga tersebut. Nah, ibu rumah tangga juga sama, seperti itu. Lalu, kita adakan workshop atau seminar dengan diperoleh target sebagai berikut. Yang pertama, target 30 user yang terdiri dari 10 ibu rumah tangga dan 20 pekerja kantoran. Lalu untuk bulan kedua ada targetnya 40 user yang terdiri dari 15 ibu rumah tangga dan 25 pekerja kantoran. Dan di tahun ketiga ada target 50 user yang terdiri dari 20 ibu rumah tangga dan 30 pekerja kantoran. Selanjutnya ada target 60 user yang terdiri dari 25 ibu rumah tangga dan 35 pekerja kantoran. Dan yang terakhir adalah target 70 user yang terdiri dari 30 ibu rumah tangga dan 40 pekerja kantoran. Nah, dan kami juga mentargetkan pendapatan setiap tahun itu sebesar yang pertama senilai 25 juta, yang kedua 45 juta, yang ketiga 65 juta, keempat 85 juta, dan terakhir 95 juta ini setiap tahunnya. Lalu selanjutnya ada analisa pesaing dan kompetitor. Dapat kita tahu ya era digital banyak perkembangan dalam startup, misalkan dalam bidang jasa. Dalam pengembangan startup ini dibutuhkan kreativitas dan ketekunan dalam segala hal. Dan akan banyak sekali pesaing yang muncul dimulai dari pesaing secara langsung maupun tidak langsung. Untuk pesaing langsung, ini dapat dilihat dari banyaknya aplikasi yang bermunculan yang menawarkan berbagai kelebihan dan dimilikinya. Nah, dengan hal ini kita dapat mensiasati adanya melakukan promosi. Promosi ini bisa berkaitan dengan promo untuk gratis biaya antar atau potongan harga seperti itu. Lalu sedangkan pesaing yang tidak langsung akan ada jasa yang berbeda, namun mampu memenuhi kebutuhan dari pelanggan tersebut. Dari penjabaran di atas, kita sebagai pihak Clean In harus memberikan satu first impression yang baik kepada masyarakat atau pelanggan kita, agar supaya, jasa dari Clean In ini dapat bertahan dan kualitas.
Lalu ada analisa regulasi yang menghambat. CleanIn dan tim akan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan pelayanan yang baik dan tepat. Dengan menghadirkan berbagai kemudahan dalam pelayanan diharapkan bisa membantu pelanggan. Dan juga dalam mengatasi limbah rumah tangga dan juga mengendalikan sampah plastik yang akan bertambah buruk bagi lingkungan apabila tidak dikendalikan pemakaiannya. Lalu ada keuntungan bagi investor yang bergabung, ini, kita mentargetkan, pendapatan setiap tahun dari yang tadi, yang pertama senilai 25 juta, yang tahun kedua senilai 45 juta, kita jabarkan menjadi 70 juta, yang ketiga ada, sebesar 135 juta, yang keempat sebesar 220 juta, dan yang kelima 315 juta rupiah. Di sini dapat dilihat pada tahun keempat mulai diperoleh keuntungan dalam jasa ini dan mulai bisa untuk pengembalian modal awal, di mana modal awal yang akan diperoleh merupakan pinjaman dan modal murni yang akan didapatkan agar memiliki harga yang sangat besar. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dalam kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami Clean In by Karisma Novi Chandra Mukti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.